Selamat pagi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Pak Sabian. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita absensi dulu. Siapa yang akan masuk? Terus? Berarti 3 bulan. Dua. Itu 2. Ya, kita doakan semoga mereka lekas sembuh karena musim begini itu mudah kita terkena penyakit. Karena perubahan apa? Cuaca. Dari cuaca apa menjadi cuaca apa? Panas menjadi hujan sehingga tubuh itu perlu beradaptasi dengan cuaca yang akan datang. Maka yang perlu dilakukan apa? Menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, setelah kita melakukan absen tadi, terus kita sekarang melanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Nah, silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, nanti dipakai suaranya. Silakan duduk kembali. Pekerjaan kita selanjutnya adalah mempelajari tentang daerah kita. Kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Awan. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 5, cerita tentang daerahku. Di topik A, kita akan membahas mengenai tantangan kakek Ian di halaman 133 sampai dengan 137. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita lihat tantangan kakek Ian ya. Sore hari tiba, Banu datang ke rumah Ian.
tak sabar mendengar cerita dari kakek Ian. Sebelum bercerita, kakek Ian memberi Banu dan Ian tantangan. Kakek Ian menantang Banu dan Ian untuk menebak siapa saja tokoh di benda tersebut. Benda apakah itu? Yuk coba bantu Banu dan Ian mendapatkan jawabannya. Siapkan buku tugas dan baca dahulu instruksinya sebelum memulai kegiatan. Guru kalian akan meminta kalian mengeluarkan uang kertas yang sudah diminta membawa sebelumnya. Nah, salinlah tabel berikut pada buku tugas kalian. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi yang kalian dapatkan dari hasil observasi. Yang ini menceritakan tentang apa istilahnya itu keadaan daerah kita atau bagaimana wilayah kita. Daerah itu daerah mana? Daerah Jawa. Kabupatennya mana? Kabupaten. Desanya namanya apa? Desa Cawas. Sehingga apa daerahnya itu? Nah, setiap daerah itu mempunyai apa? Mempunyai silsilah atau mempunyai sejarah. Kamu harus tahu sejarah pertama kali di desamu itu apa. Contoh misalnya, ada daerah yang namanya Tangkupan Perahu. Itu cerita atau legenda, ada legendanya, ada ceritanya. Sehingga apa? Sehingga orang itu tahu, oh daerah Tangkupan Perahu itu adalah di sana. Setiap daerah mungkin mempunyai apa? Mempunyai sejarah. Maka sejarah itu jangan sampai dilupakan. Nah, kita harus mengenal bagaimana cerita di daerahku. Kita masuk ke materi itu cerita tentang daerahku. Nah, perhatikan ini gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Teman-teman, hari ini kita belajar bagaimana cerita tentang daerahku. Di mana tempat tinggal kalian? Jika mendapatkan pertanyaan tersebut, kalian sudah pasti bisa menunjukkan dengan benar di mana rumah kalian berada. Tetapi, apakah kalian sudah mengenal provinsi tempat tinggal kalian berada? Apa saja kekayaan alamnya? Lalu, bagaimana dengan kehidupan masyarakat di daerah kalian? Yuk kita belajar bersama di bab ini. Tujuan pembelajarannya: 1. Menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. 2. Mengidentifikasi dan Nah, tujuan kita mempelajari tentang tempat kita atau daerah kita adalah yang pertama menceritakan tentang perkembangan sejarah daerah tempat tinggal kita. Contoh daerah tempat tinggal kita mana? Daerah tempat tinggal kita di Cawas. Cawas itu peninggalannya apa? Contoh misalnya di daerah Sepi itu apa itu? Itu adalah peninggalan dari sejarah. Jadi setiap daerah itu ada ceritanya, ada sejarah. Cara bocornya adalah ada cikal bakalnya. Sebelum kamu itu ada orang lain yang hidup di suatu itu. Sehingga kita perlu mengetahui sejarah terbentuknya suatu daerah. Terus yang kedua, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kita. Apa sumber daya alam? Sumber daya alam adalah hasil dari sumber yang ada di sekitar kita. Contohnya apa misalnya? Tadi sumber daya alam, tambang minyak, kalau di sini tambang minyak tidak ada. Di sini ya misalnya sumber daya alamnya apa? Bahan-bahan dari persawahan. Contohnya apa? Yang keras. Terus apa lagi? Ya, san, apa lagi? Ya, kan bawang ya sing ada di sini, jangan hanya menjawab yang Pak. Ya intinya di sini itu penghasilannya adalah padi dan ketela, kolong hijau dan apa?
dan palawija dan padi. Terus mengenai pengaruh perkembangan daerah tentang kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal kita. Nah, untuk meningkatkan perekonomian itu, yang kita lakukan adalah mencari nafkah. Dengan cara apa? Memanfaatkan sumber daya alam sing ono neng daerah kita. Misalnya petani, mendalami cara bercocok tanam. Bagaimana cara bercocok tanam itu? Terus apa? Dan caranya itu bagaimana sehingga apa? Menghasilkan padi yang unggul, menghasilkan ketela yang unggul. Nah, kita harus mempelajari untuk apa? Mendapatkan perkembangan perekonomian di masyarakat kita. Kan nggak mungkin suatu daerah itu tertinggal terus, kan nggak mungkin. Mesti suatu saat dia akan berkembang, terus akan maju. Nah, yang memajukan daerah itu siapa? Ya kamu. Kaulah muda memajukan suatu daerah, maka yang muda-muda itu sekolah untuk menuntut ilmu dan mempunyai pengetahuan. Nah, terus kita lanjutkan. Kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. 3. Telah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Topik A. Seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Coba perhatikan percakapan antara Ian dan Agi berikut ini. Kemarin kakekku cerita tentang asal-usul kota ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan, tapi ceritanya panjang, lebih seru dengarkan langsung dari kakekku. Wah, seru sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu ya, aku mau dengar cerita dari kakekmu. Apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian pasti memiliki masa lalu. Begitu pun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Apa keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang, penduduknya tidak sebanyak sekarang, lingkungan alamnya pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Mari mencari tahu. Tahukah kalian bahwa salah satu faktor perkembangan daerah kalian adalah karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu? Lalu, tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia baru mengenal aksara setelah berkembangnya sistem penyelenggaraan kerajaan? Jauh sebelum menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, wilayah Indonesia merupakan bagian-bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut mendahului berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Yuk kita cari tahu bersama mengenai kerajaan-kerajaan ini. Berikut dapat lakukan. 1. Pelajari mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara dan wilayah kalian berdasarkan informasi berikut. A. Wilayah kerajaan yang mempengaruhi perkembangan daerah tempat tinggal kalian. B. Peninggalan sejarah. C. Tokoh. Tuliskan informasi tersebut pada buku tugas kalian.
Ketiga, sampaikan informasi tersebut pada kegiatan diskusi bersama teman dan guru kalian. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang pernah berkembang di Nusantara dipengaruhi oleh 3 corak budaya, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama, kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu, bermuncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia. Nah, sampai di sini kita akan mengetahui bahwa sebelum daerah kita itu muncul, itu ada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaannya itu adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Hindu-Buddha itu adalah yang pertama kali datang ke daerah Indonesia. Lewat mana? Lewat laut. Lewat laut yang ada di Indonesia. Kenapa kok lewat laut? Karena tempat tinggal kita ini adalah tempat yang banyak lautnya. Maka dinamakan negara maritim. Tahu kan negara maritim? Negara maritim adalah negara yang banyak lautnya. Indonesia itu dinamakan mempunyai dua nama itu, sehingga orang menyebutnya adalah daerah maritim dan daerah agraris. Apa daerah agraris itu? Daerah agraris adalah daerah yang banyak petaninya. Maritim banyak nelayannya. Maka kerajaan-kerajaan dulu, orang penjajah zaman dulu itu lewatnya lewat laut. Bukan lewat udara, bukan lewat darat, karena lewat laut. Nah, setelah kerajaan Hindu-Buddha ini, Hindu-Buddha ini istilahnya itu luntur atau kalah, muncullah kerajaan yang bercorak Islam. Sehingga agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Nah, dari kedua kerajaan ini yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dan raja-rajanya memeluk agama Islam. Maune ke raja-raja itu memeluk agama yang bercorak Hindu-Buddha ini. Tapi lama-kelamaan dia muncul pada kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Sehingga kerajaan bercorak Islam ini kelanjutannya adalah membentuk suatu kelompok. Nah, kelompok kerajaan-kerajaan ini membentuk kelompok lagi. Sehingga yang paling dominan atau yang paling menang sendiri sekarang adalah Islam yang istilahnya itu menguasai. Sehingga mayoritas agama Indonesia itu semua Islam. Terus Hindu-Buddha bagaimana Pak? Ya ada, tetapi hanya minoritas. Karena kalah dengan kerajaan yang bercorak Islam. Kalau zaman dahulu sebelum Islam masuk, kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha ini sangat kuat sekali, sangat dominan, sehingga agak berbau-bau Hindu-Buddha. Misalnya kondangan, sesaji, itu adalah yang bercorak Hindu-Buddha. Terus lama-kelamaan kalah terus akhirnya membentuk suatu kerajaan yang bercorak Islam. Kita lanjutkan pengetahuannya. Yang melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. Kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan mereka mulai melepaskan diri dari raja-rajanya memeluk agama Islam. Setelah itu, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dari peninggalan agama Hindu-Buddha. Berbentuk apa ini? Candi.
Terus ini kerajaan peninggalan dari Islam. Nah itu diperhatikan. Perhatikan tabel berikut ini. Dengarkan. Yang pertama yaitu kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Hindu yang pertama yaitu kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dengan Raja Kudungga, Aswavarman, dan Mulawarman. Peninggalan sejarahnya yaitu prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertuliskan huruf Pallawa. Yang kedua, kerajaan Manggarai, Bogor, Jawa Barat dengan Raja Gunawarman. Peninggalannya yaitu prasasti Bogor Kopi, prasasti Jambu, prasasti Muara Ciamber, prasasti Tugu, dan prasasti Lebak. Yang ketiga, kerajaan Kalingga di Jawa Tengah dengan Raja Ratu Sima dengan peninggalan prasasti Tumas, prasasti Sojokerto, Candi Angin, Candi Bubrek. Yang keempat, kerajaan Mataram Hindu di Jawa Sanjaya, Rakai Panangkalan, dan Raja Barito dengan peninggalan kompleks Candi Prambanan. Nah itulah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Jadi selama beberapa abad atau selama 5-6 ribu Masehi itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Tetapi ke sini mulai tahun 1000 itu berapa? 1500 Masehi yang kerajaan-kerajaan bercorak Islam mulai menguasai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sehingga hampir mayoritas kerajaan itu dikuasai dengan agama Islam. Itu sehingga orang Indonesia itu hampir 80% itu adalah beragama di Islam. Nah, itulah cerita dari daerah itu. Jadi daerah itu mempunyai sejarah atau cerita. Setiap daerah itu mesti mempunyai cerita. Ceritanya apa? Ceritanya masing-masing itu berbeda. Maka ada yang namanya legenda atau cerita di daerah itu tentang sumber daya alam, tentang keadaan alamnya, tentang wilayahnya, tentang letak geografisnya, sehingga manusia itu pengen hidup di daerah yang mudah untuk mencari kehidupan. Maka sumber daya alamnya contohnya tadi apa? Misalnya Haji. Nah itulah hasil-hasil yang bercorak Hindu atau Islam. Nah, dan harus tanam kita dengarkan lagu gundul pasir ya. Oke itu, sesuaikan kalau ini loh, ini.
kita kerjakan LKPD-nya ini untuk pelajaran mengenal daerahku. Saya kasih waktu berapa menit? Berapa? 10 buku ini. 5 menit ya. Berarti habis waktu lanjut 5 menit ya. 5 menit. 5 menit. Satu kelompok satu saja. Tulis pakai kertas, warna kertas. Satu saja. Berarti bukunya dikeluarkan. Ditulis di dalam buku. Saya kasih waktu 5 menit saja. Karena itu soalnya sedikit. Terus ditulis di buku. Boleh berdiskusi. Jadi berdiskusi antara satu. Kerjakan 5 menit waktunya. Itu tentang daerahmu. Kamu menulis tentang sejarah daerahmu, sejarah daerah masing-masing. Misalnya daerahmu mana, RT berapa, RW berapa, desanya namanya apa, itu buku. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi kamu sejarah. Satu kelompok tidak apa-apa. Nanti namanya dipilih. Misalnya Resa sini. Resa dulu namanya siapa. Desanya mana. Menulis kamu dulu tidak apa-apa. Pokoknya sejarah saja. Nama apa? Terus apa ini mana rumahnya? Terus RW-nya berapa? RT-nya berapa? Udah dikumpulkan. Waktunya habis tuh. Ini. Ayo, ini. Ya udah, Pak. Nah, itu. Nah, sekarang tak tanyai. Setelah kamu mengerjakan itu kan kamu mengetahui. Jadi misalnya Fabian mau mana? Bu, terus alamat RT RW-nya nggak tahu. Apa? Apin di Sidoarjo. Oh, Sekar. Nah, setelah mengerjakan ini kamu kan tahu keadaan rumahmu, tempat tinggalmu, alamat rumahmu, sehingga apa? Kamu mengetahui setelah pelajaran kemarin dan mendapatkan ilmu tentang daerah tempat tinggalku. Sekarang kita pulang. Tidak pulang, sekarang pulang. Berdua. Kita secara mari-mari pulang. Dipimpin apa? Oke. Ya, kita aja. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan pembelajaran untuk besok pagi lagi dengan materi bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.